Halo selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Resiko penularan COVID-19 sangat rentan terjadi di lingkup keluarga. Di Kabupaten Lombok Barat, seorang anak yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 selanjutnya menularkan kepada sang ayah. 6 orang pencuri spesialis gudang ekspedisi antar provinsi dibekuk tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara Mataram karena aksinya di masa pandemi yang meresahkan. Setelah sempat ditutup semenjak awal pandemi, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam waktu dekat ini akan kembali membuka kawasan wisata Gili Matra untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata di kawasan tersebut. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Resiko penularan COVID-19 sangat rentan terjadi di lingkup keluarga. Di Kabupaten Lombok Barat, seorang anak yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 selanjutnya menularkan kepada sang ayah. Saat ini sang anak sudah dinyatakan sembuh oleh tim medis dan selanjutnya menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Sementara sang ayah harus masuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Seorang ayah berinisial AH 30 tahun asal Desa Dasan Baru, Kabupaten Lombok Barat terkonfirmasi positif COVID-19 dengan riwayat penularan interaksi dalam lingkup keluarga dan harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Tripat, Lombok Barat. AH adalah ayah dari 2 orang anak yang salah satunya sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 oleh tim medis berdasarkan hasil swab dengan dugaan tertular melalui transmisi lokal. Ironisnya, setelah sang anak diumumkan sembuh, sang ayah selanjutnya justru terkonfirmasi positif dan harus menjalani perawatan di rumah sakit menggantikan putranya yang telah dipulangkan. Untuk mengantisipasi resiko yang tidak diinginkan, saat ini istri dan 2 orang anak yang dari pasien AH dianjurkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah mereka di bawah pengawasan tim gugus COVID-19. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga AH selama masa isolasi, sejumlah pihak memberikan bantuan sembako berupa beras, telur, mie instan, dan juga masker sebagai bekal untuk berdiam diri di rumah. Yang sudah terkonfirmasi positif itu tiga, satu anak-anak, yang satunya bapaknya dari anak tersebut dan satu ibu. Bukan ibunya, tapi seorang wanita lain dari keluarga yang lain. Anak-anak aja sekarang sudah terkena gitu ya, bayi dan balita. Ya, langkah kita ya sekarang ini seperti ini, memberikan pemahaman kemudian pada masyarakat yang lain supaya bagaimana mencegah dan jangan sampai bisa positif. Langkah penyadaran tentang resiko penularan COVID di lingkup keluarga hingga lingkungan masyarakat harus terus dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya terpadu mengurangi resiko penyebaran COVID yang tengah mewabah saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih tingginya paparan pasien COVID di Kabupaten Lombok Timur tidak membuat pihak Rumah Sakit Umum Daerah membatasi jumlah kunjungan pasien untuk berobat. Selain dinilai masih dalam tahap normal, pihak rumah sakit selama ini menyatakan telah memperlakukan standar protokol pencegahan COVID. Meski kasus COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini belum menunjukkan tanda penurunan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi aktivitas RSUD Selong sebagai salah satu RSUD rujukan COVID-19. Hingga awal merebaknya kasus COVID-19 sejak awal Februari lalu, hingga saat ini seluruh layanan poliklinik rumah sakit tetap dibuka untuk masyarakat yang hendak berobat atau berkonsultasi dengan tenaga medis. Meski tidak dibatasi, namun menurut data pihak rumah sakit saat ini, jumlah warga yang berkunjung ke rumah sakit sejak pandemi mengalami penurunan drastis dibanding sebelumnya. Jika pada hari biasa, pihak rumah sakit biasanya melayani warga yang datang berobat mencapai 700 orang per harinya, saat ini angka tersebut turun drastis hanya mencapai maksimal 200 orang saja per hari. Pihak rumah sakit sendiri menyatakan saat ini angka kunjungan pasien berkunjung ke rumah sakit masih dalam fase normal dan bisa tertangani seluruhnya. Kita mengatur kunjungan pasien yang datang ke rumah sakit. Tentu saja ini kita karena melihat tren yang belum juga
landai, dalam artian belum juga kurvanya landai atau menurun, maka kita perlu melakukan pengaturan supaya tenaga kesehatan kita ini bisa kita proteksi. Sementara untuk meminimalisir resiko penularan, pihak rumah sakit telah menetapkan standar protokol kesehatan wajib bagi para pengunjung. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Kebijakan pemerintah pusat membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 menyebabkan ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Lombok Tengah gagal berangkat. Meski tertunda berangkat tahun ini, namun pihak penyelenggara haji kabupaten menjamin para jemaah siap diberangkatkan pada tahun depan. Kebijakan pembatalan pelaksanaan jemaah haji akibat dampak pandemi oleh pemerintah pusat berdampak pada tertundanya keberangkatan ratusan jemaah haji di daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah misalnya, akibat kebijakan tersebut, sedikitnya 750 orang jemaah calon haji asal Lombok Tengah yang bersiap menunaikan ibadah haji akhir bulan Juni ini harus tertunda keberangkatannya. Pihak penyelenggara haji kabupaten sendiri menyatakan seluruh persiapan jemaah haji meliputi paspor dan visa jemaah telah rampung seluruhnya dan tinggal menunggu kepastian berangkat atau tidak dari pemerintah pusat. Namun, akibat pandemi dan tidak adanya kepastian dari Arab Saudi tentang pelaksanaan haji, maka keputusan tersebut terpaksa diambil pemerintah sebagai langkah mengutamakan keselamatan para jemaah. Namun meski ditunda, pihak penyelenggara sendiri memastikan seluruh jemaah akan mendapat porsi untuk berangkat pada tahun depan dengan mengikuti regulasi dan keputusan pemerintah di tahun depan. 2020 ini sudah final, tidak akan berangkat, namun akan berangkat nanti di tahun 2021. Nah, intinya mudah-mudahan jamaah kita ini semuanya sehat ya, dan bisa melakukan ibadah nanti tahun depan, dan kondisi negara kita juga cepat aman, terkendali, pulih ya, corona cepat berlalu dari bumi kita. Inilah doa kita. Selain berharap kondisi cepat membaik, pihak penyelenggara haji kabupaten juga berharap para calon jemaah memaklumi kondisi yang ada dan turut mendoakan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 5 desa di Kabupaten Lombok Barat hingga kini belum menyalurkan bantuan langsung tunai tahap pertama yang bersumber dari dana desa. Belum tersalurkannya BLT tersebut disebabkan belum rampungnya proses validasi dan verifikasi data penerima manfaat untuk masyarakat. Upaya percepatan penyaluran bantuan langsung tunai untuk masyarakat ekonomi lemah atau BLT yang bersumber dari dana desa di Kabupaten Lombok Barat hingga kini belum terrealisasi seluruhnya. Hingga bulan Juni 2020, dari total 119 desa dan kelurahan yang ada, sebanyak 5 desa diantaranya belum menyalurkan BLT untuk masyarakat karena terkendala persoalan teknis. 5 desa tersebut meliputi Desa Mesanggo, Batu Layar Barat, Kelangsar, Giri Tembesi, dan Desa Mareje. Belum tersalurkannya bantuan tersebut salah satunya dikarenakan belum rampungnya proses validasi data warga penerima manfaat di masing-masing desa yang ada. Pemerintah daerah sendiri mendorong pihak desa segera menyalurkan BLT agar segera bisa dirasakan masyarakat dengan berdasar pada hasil uji publik data desa yang telah disalurkan Badan Musyawarah Desa beberapa waktu lalu. Insya Allah minggu ini ya, semua harus clear, ya. Karena apa? Musdes sudah dilaksanakan semua, ya. Pakades juga sudah dibuat oleh desa dan sudah dilaporkan kepada bupati melalui camat, ya kan? Sehingga tidak ada alasan lagi sebenarnya bagi desa ini untuk Berdasarkan data dari pihak terkait, jumlah total bantuan langsung tunai untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lombok Barat yang disalurkan sebesar 93 miliar rupiah untuk 29.544 kepala keluarga dan ditargetkan tuntas pada bulan Juni ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram hari ini. Risiko penularan COVID-19 sangat rentan terjadi di lingkup keluarga. Di Kabupaten Lombok Barat, seorang anak yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 selanjutnya menularkan kepada sang ayah.
6 orang pencuri spesialis gudang ekspedisi antar provinsi dibekuk tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara Mataram karena aksinya di masa pandemi yang meresahkan. Setelah sempat ditutup semenjak awal pandemi, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam waktu dekat ini akan kembali membuka kawasan wisata Gili Matra untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata di kawasan tersebut. 6 orang pencuri spesialis gudang ekspedisi antar provinsi dibekuk tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara Mataram karena aksinya di masa pandemi yang meresahkan. Selain mengamankan para pelaku, petugas menyita sejumlah peralatan rumah tangga sebagai barang bukti. 6 orang kawanan pemuda diamankan tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara Mataram karena diduga berkomplot dan melakukan aksi pencurian di sejumlah gudang ekspedisi di wilayah hukum Cakranegara. Seluruh pelaku akhirnya berhasil diringkus setelah sebelumnya petugas mengamankan 2 tersangka berinisial SN dan AI atas laporan sejumlah pemilik gudang ekspedisi yang mengaku kehilangan stok barang mereka. Atas keterangan kedua tersangka, 4 orang pelaku lainnya masing-masing HI 27 tahun, BH 25 tahun, ZL 25 tahun, dan EI 23 tahun akhirnya berhasil diringkus petugas dan salah satunya terpaksa ditembak petugas karena melawan. Hasil interogasi petugas, para pelaku biasa beroperasi dengan menggembok dan beraksi masuk ke gudang dengan membagi peran masing-masing, kemudian membawa kabur stok barang ekspedisi seperti alat elektronik, peralatan dapur, hingga APD dan masker yang masih hendak didistribusikan di apotek. Aksi para tersangka membobol gudang ekspedisi mulai dilakukan sejak awal Maret dengan memanfaatkan sepinya masa pandemi COVID-19. Terjadi pencurian barang-barang sembako termasuk juga APD di dalamnya yang masing-masing lokasi ini mencapai kerugian puluhan juta rupiah dengan total semuanya hampir mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian untuk dari beberapa pelaku ini mereka memanfaatkan momen di saat toko itu benar-benar sepi, kemudian pemilik toko ataupun pemilik kendaraan truk-truk ini sedang beristirahat, mereka melaksanakan aksinya. Atas aksinya membobol sejumlah gudang ekspedisi, para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan mengevaluasi proses penyaluran jaring pengaman sosial tahap kedua untuk masyarakat terdampak COVID dengan melibatkan pihak kejaksaan dan inspektorat sebagai pengawas. Hal tersebut menyikapi maraknya temuan dan aduan masyarakat tentang penyaluran JPS yang dinilai bermasalah dan tidak tepat sasaran. Indikasi tidak kurang validnya data penerima JPS, bantuan stimulan masyarakat yang banyak disuarakan masyarakat, disikapi serius pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Dalam proses penyaluran bantuan JPS untuk masyarakat pada tahap kedua, pemerintah daerah berkomitmen akan melakukan evaluasi dan akan mengajak serta pihak kejaksaan berikut inspektorat untuk mengawasi jalannya bantuan stimulan tersebut. Sebelumnya, dalam penyaluran bantuan JPS tahap pertama, banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena diklaim tidak tepat sasaran dengan menggunakan data yang tidak terverifikasi di lapangan. Karenanya, pada penyaluran berikutnya, pemerintah daerah berjanji akan lebih berhati-hati dan selektif dengan melibatkan para pihak agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kan laporan dari teman-teman kepala desa itu banyak yang salah sasaran. Akhirnya kemudian kita buat kebijakan kepala desa boleh mencoret. Ya. Jadi SK Bupati yang sudah menetapkan seseorang mendapatkan JPS COVID-19 Lombok Barat itu boleh dicoret oleh kepala desa dan diberikan kepada yang berhak. Dan berita acara. Jadi kita harapkan nanti tentunya persiapan kita agak beda seperti tahap pertama. Tahap kedua kita jauh lebih matang lagi lah terkait data juga kita di sini kan sama teman-teman Bapak Kepala Desa juga kita tidak ada henti, hari libur pun jalan terus kan untuk detailnya supaya nanti datanya ya tidak seperti yang pertama lah.
Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial untuk warga terdampak COVID tahap kedua sendiri rencananya akan dilakukan pemerintah daerah pada minggu kedua bulan Juni dengan total jumlah penerima mencapai lebih dari 50.000 kepala keluarga. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, proses pembangunan rumah tahan gempa untuk warga masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah terus berjalan. Dari total 20.000 lebih rumah yang dibangun, sebanyak 97% rumah sudah dinyatakan rampung, sementara sisanya dalam proses pengerjaan. Meski berada dalam kondisi pandemi COVID-19, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Tengah terus berjalan. Dilakukan pemerintah daerah bersama aparat TNI yang diterjunkan membantu percepatan pembangunan. Berdasarkan data pihak terkait, di Kabupaten Lombok Tengah saat ini terdata sebanyak 24.218 rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat gempa dan mendapatkan bantuan stimulan untuk dibangun. Sementara dari total tersebut, sebanyak 23.930 unit rumah sudah dinyatakan rampung pembangunannya, sementara sisanya masih dalam proses pengerjaan. Percepatan pembangunan rumah warga terdampak sengaja dikebut pemerintah daerah bersama pihak terkait agar warga yang saat ini masih tinggal di Huntara segera bisa menempati rumah mereka masing-masing. Menurut pihak pelaksana pembangunan, saat ini progres pembangunan rumah gempa menghadapi persoalan kurangnya bahan material akibat tidak lancarnya proses distribusi pasca pandemi sejak bulan Februari lalu. Kita mengerjakan 24.218 yang kita kerjakan, dan alhamdulillah dari 24.218 itu kita sudah 99,52%. Jadi yang belum sekitar 114. Pemerintah daerah sendiri mentargetkan seluruh proses pembangunan rumah tahan gempa bisa selesai pada akhir bulan Juni 2020 yang juga ditetapkan sebagai batas akhir masa tanggap darurat pembangunan rumah gempa di Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur bersama TNI membentuk tim percepatan pembangunan rumah tahan gempa untuk masyarakat di tengah pandemi saat ini. Langkah tersebut diambil untuk mengoptimalkan proses pembangunan sisa rumah tahan gempa yang saat ini belum tuntas dikerjakan. Meski telah memasuki bulan Juni, tahapan pengerjaan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini belum tuntas seluruhnya, salah satunya karena pandemi yang mewabah saat ini. Berdasarkan data Tim Percepatan Pembangunan Rumah Gempa, saat ini total jumlah RTG yang belum dibangun di Kabupaten Lombok Timur tersisa tinggal 70 unit atau tinggal 2% dari jumlah keseluruhan. Selain karena terkendala wabah pandemi saat ini, lambatnya proses penuntasan sisa RTG untuk warga terdampak gempa tersebut dikarenakan kebutuhan bahan bangunan rumah RTG yang saat ini terbatas. Sebagai komitmen menuntaskan pembangunan RTG tersebut, pemerintah daerah bersama TNI membentuk tim percepatan pembangunan rumah tahan gempa untuk warga sekaligus merumuskan standar protokol kesehatan bagi para aplikator dan fasilitator RTG di masa pandemi saat ini. Mempercepat pengawasan dan memberikan pada unsur bawah ini, terutama teman-teman fasilitator sipil maupun teman-teman fasilitator kita untuk segera mempercepat proses pertanggungjawaban administrasi. Di Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 10.000 rumah tahan gempa dengan kriteria rusak berat saat ini pembangunannya hampir rampung seluruhnya dengan target penyelesaian pada bulan Juli 2020 mendatang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram hari ini. Resiko penularan COVID-19 sangat rentan terjadi di lingkup keluarga. Di Kabupaten Lombok Barat, seorang anak yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 selanjutnya menularkan kepada sang ayah.
6 orang pencuri spesialis gudang ekspedisi antar provinsi dibekuk tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara Mataram karena aksinya di masa pandemi yang meresahkan. Setelah sempat ditutup semenjak awal pandemi, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam waktu dekat ini akan kembali membuka kawasan wisata Gili Matra untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata di kawasan tersebut. Setelah sempat ditutup semenjak awal pandemi, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam waktu dekat ini akan kembali membuka kawasan wisata Gili Matra untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata di kawasan tersebut. Selain masih dalam kajian mendalam, proses pembukaan kawasan favorit wisatawan tersebut nantinya akan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Rencana pembukaan destinasi wisata Gili Matra pasca ditutup sekitar 2 bulan lalu akibat pandemi, saat ini mulai dibahas pemerintah daerah sebagai langkah menghidupkan kembali dunia pariwisata di masa normal baru. Persiapan menuju dibukanya kembali kawasan favorit wisatawan tersebut saat ini mulai dilakukan baik oleh para pengelola wisata maupun pihak terkait, terutama dalam langkah teknis pengurangan resiko COVID-19 yang menjadi fokus pemerintah. Selain meminta semua pengelola wisata untuk aktif mendukung langkah pengendalian dampak pandemi, Pemda sendiri berharap nantinya kawasan tersebut tetap harus menerapkan standar protokol ketat dan diawasi oleh pihak terkait. Selain bertujuan kembali menormalisasi kawasan pasca ditutup beberapa waktu lalu, langkah pembukaan kembali kawasan 3 Gili diharapkan menjadi stimulan membangkitkan gairah dunia pariwisata yang terdampak COVID. Kondisi yang sedang kita lakukan saat ini adalah bagaimana supaya new normal nanti yang ada di 3 Gili itu benar-benar ya bisa berjalan dengan baik. Satu, dengan aturan-aturan yang jelas, dan yang kedua adalah kesiapan masyarakat kita untuk berdisiplin dengan aturan itu. Untuk meringankan beban akibat penutupan kawasan wisata selama pandemi, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara saat ini mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran bagi para pelaku usaha wisata di kawasan 3 Gili dan sekitarnya. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Surhaji, Tim Liputan melaporkan. Berangkat dari keprihatinan menipisnya stok masker di pasaran, sejumlah warga difabel di Kota Mataram berinisiatif memproduksi masker berbahan kain yang diharapkan bisa mencukupi stok masker untuk masyarakat. Selain mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan mengenakan masker, langkah para kaum difabel tersebut berisi pesan mengajak semua pihak berkreasi membuat masker di tengah mahalnya harga masker saat ini. Beginilah aktivitas puluhan penyandang disabilitas Kota Mataram yang berkreasi membuat masker berbahan kain yang telah mulai dilakukan sejak bulan Februari lalu pada saat awal merebaknya virus COVID-19 di sejumlah negara. Proses pembuatan masker para difabel ini berbahan baku kain perca halus berbagai motif yang didesain sesuai dengan standar pembuatan masker pada umumnya dengan ditambahkan spons sebagai saringan udara di bagian dalamnya. Ide awal pembuatan masker ini dilakukan para penjahit difabel untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga serta komunitas yang tidak bisa mendapatkan masker karena terjadi kelangkaan dan harganya yang mahal tidak terjangkau. Kini setiap harinya para warga komunitas bisa menghasilkan sedikitnya 50 hingga 70 masker per harinya yang dikerjakan oleh 6 hingga 8 orang tenaga relawan yang bertugas menjahit masker. Karena terbuat dari kain dan bahan mudah kering, masker buatan para difabel ini cukup aman dan lebih tahan lama karena bisa dicuci dan bisa digunakan berkali-kali. Tak hanya bertujuan mengajak masyarakat untuk hidup sehat, pembuatan masker berbahan kain tersebut juga ditujukan untuk mengajak semua pihak, mulai pemerintah dan masyarakat yang bisa menjahit untuk berkreasi membuat masker sebagai upaya mencukupi kebutuhan masyarakat saat ini. Sudah bisa memproduksi sekitar 1.500 masker yang sudah tersebar, itu lebih dari 1.000-an masker sudah kita sebarkan. Ini masih sisanya saja, yang sisanya sudah kita sebarkan. Ada yang kita berikan gratis, ada yang kita jual. Yang gratis itu untuk siapa? Biasanya untuk orang miskin, sakit, cacat, itu kita berikan. Harapannya semoga teman-teman, khususnya yang difabel dulu ya, teman-teman difabel kan banyak yang penjahit, supaya mereka juga bisa memproduksi masker sendiri.
Masker karya difabel ini awalnya tidak untuk tujuan bisnis, namun karena belakangan banyak yang melirik dan memesannya, tujuan komunitas pun bersedia untuk menyebarluaskan hasil kreasi mereka dengan mengganti biaya produksi sebesar Rp10.000 hingga Rp25.000 saja per maskernya. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan.